Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan analisis kasus KDRT selebgram Cut Intan dalam perlindungan hukum perempuan dan KDRT. Dari kelompok 2 ini kami beranggotakan ada Ade Ramawati, lalu ada Firanti Nur Ikhwan, lalu ada Gali Pradipta, dan saya sendiri Rizky Febrian Ramadan, dan yang terakhir Matias Daily. Di sini saya akan menjelaskan daftar isi yang pertama itu pendahuluannya itu menjelaskan peristiwa, pengertian, perlindungan perempuan dan KDRT menurut undang-undang serta para ahli. Lalu yang kedua itu kronologi kasusnya, menerangkan kasus KDRT yang dialami Cut Intan Nabila oleh suaminya Armor Theodor. Lalu yang ketiga, pasal yang dilanggar. Yang pertama itu menjelaskan beberapa pasal yang dilanggar, lalu yang kedua akibat KDRT tersebut. Lalu yang selanjutnya upaya hukum. Upaya hukum di sini kita menjelaskan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan atas kasus tersebut. Lalu untuk yang terakhir kesimpulan dan saran, memberikan kesimpulan dan saran atas kasus tersebut. Lalu selanjutnya slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pendahuluan. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi perhatian penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Di Indonesia, KDRT masih sering terjadi dan berdampak serius pada kesehatan fisik maupun mental korban serta kesejahteraan keluarga. Perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tak adil dari berbagai lingkungan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT, pemerintah berupaya mencegah KDRT, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan. Selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, sensual, fisiologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Profesor Dr. Sriwayuni, MSI, beliau sebagai seorang ahli gender mendefinisikan perlindungan perempuan sebagai upaya sistematis untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan tak adil. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Menurut Dr. Ratna Kamalasari, ahli hukum ini menekankan bahwa perlindungan perempuan adalah penegakan hak asasi manusia perempuan secara penuh, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan. Perlindungan ini juga mencakup akses terhadap keadilan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Perlindungan perempuan adalah upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana contoh kasus yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya, Armor Theodor, kembali menyoroti isu kekerasan dalam rumah tangga. Cut Intan mengungkapkan bahwa kekerasan yang ia alami bukan pertama kali terjadi dan bahwa ia bertahan demi anak-anaknya. Pengungkapan kasus ini memicu reaksi yang luas, baik di masyarakat maupun dari pihak kepolisian yang segera mengambil tindakan dengan mengamankan pelaku. Kronologi selanjutnya, Kapolres Bogor bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Dinas Kabupaten Bogor mendatangi lokasi untuk visum terhadap Cut Intan Nabila. Hasil visum menunjukkan bahwa ada luka cakar di punggung dan benjolan di tubuh, terutama di bagian kepala. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan akan memberikan bantuan kepada korban dan ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Selanjutnya, setelah melakukan KDRT, Armor pergi dari rumah atas permintaan ibunya untuk menghindari keributan dan menunggu sampai Intan tenang. Namun pada tanggal 14 Agustus 2024 di pukul 19:45 waktu Indonesia Barat, polisi menangkap Armor di sebuah hotel di Jakarta Selatan.
Dalam konferensi pers di Polres Bogor, Armor mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, dan menyatakan bersalah tanpa ingin melakukan pembelaan. Ia mengakui telah melakukan KDRT lebih dari 5 kali sejak tahun 2020 dan siap menjalani proses hukum. Diketahui Armor merupakan seorang pengusaha sukses dan CEO PT Bisnis Cukur Indonesia, serta anggota BPD dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jawa Barat sejak Juni 2024. Ia dipecat oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat akibat kasus KDRT ini. Pemberhentian ini diumumkan oleh Ketua Umum BPD Jawa Barat, Reitio Egi Pratama, melalui akun Instagram resmi HIPMI Jabar. Selanjutnya kita masuk pada pasal yang dilanggar. Yang pertama ada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Yang kedua ada pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C berbunyi melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pasal kekerasan terhadap anak juga diikut sertakan karena seperti yang terlihat dalam video yang beredar itu hasil koordinasi dari Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya ada pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2-nya, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Armor di sini juga akan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya upaya hukum. Setelah mengalami kekerasan fisik dari suaminya, Armor Toreador, Cut Intan Nabila mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian sebagai langkah awal dari proses hukum. Yang pertama, laporan ke polisi. Cut Intan Nabila secara resmi melaporkan kasus KDRT ini ke pihak kepolisian. Laporan ini menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Yang kedua, penyediaan bukti. Cut Intan Nabila juga menyerahkan bukti-bukti kekerasan seperti video rekaman, foto, keterangan saksi, dan bukti-bukti ini sangat penting untuk memperkuat tuduhan KDRT yang dialaminya. Yang ketiga, proses hukum. Setelah pelaporan diterima, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti tambahan. Jika ditemukan cukup bukti, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan kemudian ke tahap penuntutan pengadilan. Yang keempat, sidang. Kasus KDRT yang dialami Cut Intan Nabila telah memasuki tahap persidangan. Dalam persidangan, Cut Intan Nabila dan kuasa hukumnya akan menyampaikan bukti-bukti dan tuntutan terhadap pelaku. Yang kelima, ada penolakan perdamaian. Cut Intan Nabila dengan tegas menolak upaya perdamaian yang diajukan oleh suaminya. Ia menginginkan proses hukum terus berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Baik, saya lanjutkan pembacaan presentasi dari kelompok 2. Nomor 6. Armor Toreador menjalani sidang perdana kasus KDRT, didakwa melakukan KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, yang juga merupakan selebgram. Sidang didakwa digelar di PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin, tanggal 28 bulan 10. Sidang KDRT digelar tertutup untuk umum. Sidang perdana atas nama Armor Toreador Buitivante dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dakwaan pasal pertama adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 dengan subsidiar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, subsidiar pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 dan junto pasal 7 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau kedua pasal 351 KUHP. Selanjutnya, nomor 7. Dalam kasus Cut Intan Nabila,
Setelah melaporkan kasus KDRT ke kepolisian, langkah hukum selanjutnya yang mungkin diambil adalah mengajukan gugatan cerai. KDRT merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian karena berbagai faktor yang mendasarinya. Faktor pertama, ancaman terhadap keselamatan. KDRT dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Kedua, kegagalan tujuan pernikahan. KDRT menunjukkan kegagalan pernikahan dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Faktor ketiga, perlindungan terhadap anak. Jika ada anak dari pernikahan, KDRT dapat berdampak buruk pada tumbuhan kembang anak. Selanjutnya, nomor 8, kemungkinan upaya hukum tambahan. Selain gugatan cerai, Cut Intan Nabila juga mengajukan tuntutan tambahan seperti upaya hukum tambahan, hak asuh anak. Jika ada anak dari pernikahan, Cut Intan Nabila dapat mengajukan permohonan hak asuh anak. Berikutnya, bantuan hukum. Cut Intan Nabila berhak mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau pengacara untuk memperkuat posisinya dalam persidangan. Selanjutnya, ganti rugi. Cut Intan Nabila juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialaminya akibat KDRT. Sekian, terima kasih. Baik, saya melanjutkan presentasi dari rekan saya di kelompok 2. Nomor 9, faktor yang mempengaruhi proses perceraian ada 3. Pertama, ada bukti-bukti KDRT. Yang kedua, sikap suami. Yang ketiga, pertimbangan anak. Yang pertama, semakin kuat bukti-bukti yang dimiliki Cut Intan Nabila, semakin besar kemungkinan perceraian dikabulkan. Kedua, sikap dan kesediaan suami untuk berdamai dapat mempengaruhi hakim nantinya. Yang ketiga, jika ada anak, hakim pun akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam mengambil keputusan. Kesimpulan dan saran, kasus Cut Intan Nabila menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT. Upaya hukum yang dilakukan oleh Cut Intan Nabila patut kita apresiasi sebagai langkah berani untuk memperjuangkan keadilan. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa KDRT adalah masalah yang sangat serius yang harus ditangani secara serius pula. Perlindungan perempuan adalah isu yang sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan multisektoral. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, untuk mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama, penguatan pendidikan dan kekerasan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang keempat, peran aktif masyarakat. Ini juga penting untuk kita ketahui bersama bahwa harus secara multisektoral. Yang kelima, ada kolaborasi multisektoral. Perlindungan perempuan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Setiap pihak memiliki peran yang penting nantinya dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif. Saran dari kelompok kami ada 4 poin yang kita berikan saran. Pertama, ada penguatan hukum dan penegakan keadilan. Proses hukum harus berjalan cepat dan efisien agar korban tidak terlalu mengalami trauma. Yang kedua, ada pemberdayaan korban. Korban juga harus dilindungi dan dari ancaman dan intimidasi. Yang ketiga, pencegahan KDRT. Kampanye KDRT harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tindakan KDRT ini adalah tindakan yang sangat merugikan, bukan hanya bagi perempuan tapi bagi pihak laki-laki juga, karena nantinya akan berhubungan dengan pola pikir dari anak yang sudah dimiliki oleh pasangan suami istri. Yang keempat, perlindungan anak.
dalam yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Sumber referensi yang kita dapatkan, yang pertama ada artikel dari Detik News, yaitu kronologi Armor KDRT ke Cut Intan Nabila diawali cekcok gegara isi handphone. Yang kedua ada artikel dari CNN Indonesia, fakta-fakta terbaru kasus KDRT selebgram Cut Intan Nabila. Yang ketiga ada artikel kompas.com, rangkuman kasus KDRT Cut Intan Nabila kini diminta dicabut laporannya oleh keluarga suami. Lalu yang keempat ada Detik News, Cut Intan Nabila serahkan proses hukum Armor kepada pihak hakim. Sekian dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan kata-kata itu datangnya dari kami. Lalu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.